Di telinga kita, tentu saja sudah tidak asing lagi jika mendengar nama senapan runduk SBR-2 Pindad. Pasalnya, senapan tersebut menjadi senjata jarak jauh anti-material terpopuler yang banyak digunakan oleh satuan militer TNI. Dan bagi kalian yang sudah request mengenai senapan anti-material SBR-2, mungkin akan kita bahas pada video-video selanjutnya, jadi mohon untuk bersabar. Tetapi sebelum itu, kita bahas dulu mengenai salah satu sniper rifle dengan kemampuan antimaterial yang lebih senior, dan yang terpenting, ia juga menjadi dasar terciptanya sniper rifle andalan PT Pindad SBR-2. Karena memang, senapan ini sudah lebih dahulu diadopsi dan dibuktikan kemampuannya oleh pasukan elit TNI. Senapan yang kami maksud adalah Yastava M93 Black Arrow. Sniper rifle asal Serbia ini terkenal sebagai jenis senapan antimaterial dengan sistem bolt action yang sangat akurat. Bahkan tingkat akurasinya bukan main-main, karena terbukti ia dapat bersaing dengan senapan lain yang lebih populer darinya. Hal itu dibuktikan oleh banyak pengguna yang membuktikan sendiri tingkat efektivitasnya yang sangat mumpuni, terutama saat ia mampu digunakan dalam misi ekstrim yang sulit dengan membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi. Dan untuk lebih jelasnya, simak terus video ini hingga akhir. Sejarah awal pengembangan Yastava M93 Black Arrow dimulai pada awal tahun 90-an. Secara menyeluruh, rancangan desain awalnya merupakan peningkatan dari senapan bolt action asal Jerman, yaitu Mauser M98. Dengan menggunakan sistem senjata legendaris tersebut, Yastava M93 didesain untuk memiliki mekanisme yang lebih relevan. Ditambah dengan desainnya yang ternyata juga mendapat pengaruh besar dari senapan runduk FRF1 asal Prancis, yang notabene secara histori juga merupakan senjata turunan dari Mauser Jerman. Akan tetapi, Yastava M93 memiliki desain keamanan tembakan yang hampir mirip dengan senapan SVT-40 asal Rusia, dengan menggunakan trigger block yang dapat meningkatkan tingkat keamanan dengan lebih baik lagi. Setelah memakan waktu pengembangan hingga 5 tahun lamanya, akhirnya Yastava M93 secara resmi diproduksi pada tahun 1998 oleh pabrikan persenjataan Yastava Arms yang berbasis di Kragujevac, Serbia. Dengan bobot total seberat 16 kg, senapan ini cenderung memiliki bobot yang lumayan berat jika dibandingkan dengan sniper rifle sejenis lainnya. Kemudian untuk dimensinya sendiri, ia memiliki panjang keseluruhan 1670 mm, sedangkan untuk barelnya saja sepanjang 1000 mm. Lanjut pada bagian mekanismenya, Yastava M93 termasuk dalam jenis senapan bolt action rifle seperti halnya senapan penembak jitu lainnya. Bolt action sendiri adalah sistem operasi kokang senjata api, di mana bagian ball carrier dioperasikan secara manual dengan cara menggesernya ke belakang menggunakan tuas kecil atau handle agar bagian belakang laras atau bridge terbuka. Casing peluru kosong yang sudah dipakai kemudian terlempar keluar dan peluru baru masuk ke dalam bridge. Kemudian ball carrier ditutup kembali dengan cara digeser ke depan secara manual. Yastava M93 dirancang dengan menganut mekanisme dari senapan Mauser. Ciri-cirinya dapat dilihat dari penggunaan 3 lug pada bolt, 2 di depan dan 1 di belakang. Penggunaan 3 lug ini sangat memungkinkan untuk bisa menggunakan peluru bertekanan sangat tinggi, sehingga ia sangat aman bila terpaksa menggunakan amunisi yang bukan standar sniper rifle atau non-match grade dalam jangka waktu yang lama. Biasanya, selain menggunakan amunisi standar, senapan ini bisa dioperasikan dengan menggunakan amunisi milik senapan mesin kelas berat, seperti M2 Browning untuk versi NATO dan DSHK untuk versi Soviet. Sedangkan untuk standar amunisinya sendiri, Yastava M93 terdiri dalam 2 pilihan peluru, yakni varian 50 BMG kaliber 12,7 x 99 mm NATO dan varian amunisi kaliber 12,7 x 108 mm Soviet. Tetapi, varian yang paling umum digunakan oleh militer adalah kaliber Soviet. Kemudian untuk sistem reload amunisi, pelurunya dapat dimuat dalam magazin berkapasitas 5 butir peluru. Ia pun mampu memuntahkan proyektilnya hingga menembus kecepatan 820 meter per detik untuk varian DSHK
dan 888 meter per detik untuk varian Browning. Dengan kecepatan tembakan tersebut, Yastava M93 mampu menyasar target dengan jarak tembak efektif berada di range 1650 hingga 1850 meter. Jarak efektif tembakan sejauh itu juga didukung dengan fitur unggulan lainnya. Yastava M93 memiliki komponen muzzle brake ampuh yang dapat menurunkan efek recoil sebesar 62% untuk tetap menjaga akurasinya. Ia juga sudah menggunakan popor peredam pegas yang terbuat dari bahan polimer berlapis serat kaca. Popor ini juga bisa disetel panjang pendeknya untuk dapat menyesuaikan tumpuan pada bahu masing-masing pengguna. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan pistol grip yang ergonomis untuk dapat dicengkram secara kuat. Ditambah, ia juga dilengkapi dengan teleskop standar pabrikan berkekuatan 8x32 dengan jarak bidikan hingga 1800 meter. Tetapi, teleskop ini tidak dapat disetel pembesarannya, sehingga kurang memadai untuk pengaplikasian di lapangan jika targetnya berada pada posisi yang berubah-ubah dalam range jauh atau dekat. Akan tetapi, alat bidik tersebut dapat diganti dengan alat bidik optik yang lain untuk memaksimalkan pengoperasiannya. Yastava M93 juga terkenal dengan keseimbangannya yang sangat baik, karena ia dapat diposisikan berdiri sama tinggi antara ujung laras dan popor hanya dengan menyesuaikan kaki-kaki pivotnya. Keunggulan lain yang dimiliki Yastava M93 adalah saat digunakan dalam misi khusus yang dituntut untuk bisa digunakan secara efektif dalam wilayah bercuaca ekstrim. Salah satu contoh penugasannya, yakni berada di wilayah Eropa Timur saat digunakan oleh penembak jitu Angkatan Darat Serbia dan Makedonia, karena memang di wilayah tersebut terkenal akan suhu dinginnya yang sangat ekstrim. Dengan kelebihan yang dimilikinya tersebut, dan didukung dengan pemilihan dua amunisi yang lebih bersifat universal, maka tak heran jika ia banyak diekspor ke beberapa negara lain, sebut saja Armenia, Georgia, dan beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia. Senapan anti-material ini beberapa waktu lalu juga sempat ditampilkan ke publik oleh Kopassus pada ajang pameran alutsista TNI Angkatan Darat di lapangan Monas, Jakarta. Dari sosok namanya sendiri, Black Arrow atau si panah hitam memang terdengar garang, dan yang tak kalah menarik, Yastava M93 ternyata menjadi dasar rancangan bagi PT Pindad dalam menciptakan senjata anti-material SPR-2 kaliber 12,7 mm. Hebatnya lagi, SPR-2 disebut-sebut mampu mengungguli power dari Yastava M93 sebagai seniornya.